Pesan kedua, Mbah Kakung mewanti-wanti ibuku untuk tidak membiarkan cucunya bermain di hutan bambu sebelah kiri rumah kami. Larangan itu bukan tanpa alasan. Menurut beliau, hutan bambu tersebut bukan hanya sekedar lahan kosong saja. Di sana adalah jalur lintasan atau jalan raya bagi bangsa jin untuk berlalu lalang dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu ramai sekali yang lewat. Dan terkadang mereka akan berhenti lebih lama dari yang seharusnya. Beliau berkata, anak-anak adalah yang paling mudah terlihat. Bukan oleh mata manusia, melainkan oleh makhluk yang hidup di sisi lain. Namun, Mbah Kakung juga berusaha untuk menenangkan ibuku. Beliau bilang, beliau sudah sempat berkomunikasi dengan beberapa penghuni di sana dan meminta untuk tidak saling mengganggu. Seiring berjalannya waktu, gangguan memang berkurang. Suara-suara aneh tidak lagi terdengar. Bayangan-bayangan di antara pohon bambu pun sudah jarang terlihat. Seolah para penghuni itu memang betul menghormati permintaan Mbah Kung, atau mereka hanya sekedar menunggu waktu yang tepat. Waktu berjalan, jumlah kami pun bertambah banyak. Orang tuaku dan kami anaknya 5 bersaudara. Total ada 7 anggota keluarga kami. Bapak merasa kami butuh ruang lebih untuk proses tumbuh dan berkembang. Maka Bapak mengambil keputusan besar, yaitu membeli tanah di sisi kiri rumah kami. Yes, tanah yang sama yang Mbah Kakung dulu pernah bilang bahwa itu jalan rayanya jin. Area itu kemudian beralih fungsi menjadi sebagian halaman rumah kami, kemudian garasi, ruang tamu, sebagian dari kamar orang tuaku, ruang tengah, dan memanjang ke belakang sampai dengan area jemuran. Dan tentu saja, kamarku yang di lantai 2. Sebagian besar gangguan dialami oleh ibu dan kakak kembarku, karena mereka berdua memang lebih peka dibanding kami anggota keluarga yang lain. Yang menarik, bahkan dialami juga oleh orang-orang yang bukan anggota keluarga kami, bukan penghuni rumah kami. Seperti teman-temanku, teman-teman kakakku, tetanggaku, beberapa mengalami. Ada beberapa kejadian janggal yang masih aku ingat sampai sekarang. Suatu malam, Bapak sedang berdinas keluar kota. Ketika ibu masuk kamar, beliau melihat sosok yang sangat dikenalnya. Bapak terbaring di kasur dengan posisi kebiasaan yang sama. Ibu tidak menjerit, beliau juga tidak panik. Beliau hanya dengan santainya keluar kamar untuk menenangkan diri sejenak, melafalkan doa-doa yang sudah beliau hafal di luar kepala. Saat ibu masuk kembali, membuka pintu, sosok itu sudah menghilang. Di lain waktu, kakak kembarku melihat sesosok nenek-nenek di ruang tamu kami. Nenek itu mengenakan kebaya dan kain jarik yang sudah lusuh, dengan sanggul di rambutnya yang sangat berantakan. Rambutnya putih, sedang duduk di sofa ruang tamu kami. Badan nenek itu menghadap ke depan, tapi kepalanya berputar patah ke arah kanan, menatap kakakku sambil terkekeh. Kakakku hanya menjerit dan berlari ke dapur mencari ibu. Belum lagi temanku, teman masa kecilku, yang ngotot sekali mengatakan aku sombong karena tidak mau membalas sapaannya. Ia bersikeras malam itu melihatku duduk santai di teras atas depan kamarku. Dia bilang, aku benar-benar hanya diam
dan menatap dia. Padahal malam itu aku sedang tidak ada di rumah. Aku sedang tertidur pulas di kamar kosku di dekat kampus. Atau lain hal lagi dengan kakakku yang kedua. Hari itu kakakku memutuskan untuk pergi ke rumah temannya, sebut saja namanya Mbak T. Tidak lama, teman kakakku yang bernama Mbak B datang menyusul. Karena penasaran, kakakku tanya, "Kok kamu tahu aku di sini?" Tahu nggak Mbak B jawab apa? "Iya, tadi aku ke rumah kamu. Aku ketok-ketok, 'Assalamualaikum.' Tidak lama, ibu kamu bicara dari dalam. Ibumu bilang, 'Dia di rumah T.' Oh ya sudah, aku menyusul ke sini." Kakakku hanya bisa terdiam, karena rumah kami kosong, tidak ada siapapun di dalamnya. Bahkan kunci rumah saja masih dia pegang. Dan kunci itu tidak pernah punya duplikat. Banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang kami alami di rumah Ciracas. Kami semua tumbuh bersama dengannya. Seru ya? Atau mungkin bukan seru sih. Mungkin kami hanya terlalu lama tinggal bersama mereka yang sebenarnya tidak pernah pergi. Nah, itu dia pesan kedua. Sampai sekarang, ketika kami sudah pindah rumah dan berkeluarga masing-masing, ketika harus berkumpul lagi di rumah Ciracas, selalu akan ada perasaan itu. Perasaan di mana seperti ada yang memperhatikan. Seperti tadi baru saja menaruh gelas di sini, kok sekarang nggak ada. Perasaan itu selalu ada terus. Aku sudah setua ini aja. Ketika semua orang sedang berkumpul di teras, aku tidak berani ke dapur sendirian. Itu aja, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.